Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah nikmatnya sedekah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini Allah masih mempertemukan kita kembali dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Semoga semua itu bisa kita kembalikan kepadanya dalam bentuk ketaatan sembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah terima segala amal ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, di acara awal ini saya ingin berikan satu kisah pribadi saya sendiri tentang bagaimana hebat dan nikmatnya sedekah. Beberapa bulan yang lalu, dan tadi sempat bilang sama Ustadz ada satu kisah yang boleh nggak saya sampaikan. Ustadz bilang silakan sampaikan. Beberapa bulan lalu ada seorang kawan saya datang ke saya. Dia membutuhkan sesuatu, sebut saja handphone. Dan saya beli handphone itu harga 700.000. Dan saya berikan kepada dia, dan alhamdulillah beberapa selang kemudian, 1 minggu kemudian Allah ganti 700.000 itu menjadi kurang lebih 10 juta. Alhamdulillah. 10 juta itu dalam sebuah bentuk sejenis notebook yang kalau kita beli di pasaran itu harganya 10 juta. Dan saya pun nggak pernah membayangkan diberikan seperti itu. Dalam hal ini kita meyakini bahwa apa yang Allah katakan kepada kita dan Rasulnya katakan kepada kita dan juga ulama mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang diberikan kepada Allah dalam bentuk sedekah itu bukan suatu hal yang bohong, itu sesuatu yang nyata. Dan pastinya cerita yang saya sampaikan ini bukan hanya milik saya, tapi banyak orang, bahkan pemirsa pun menjadi pelaku cerita ini. Mungkin hanya tahu sendiri cerita ini tersebut. Tapi luar biasa, subhanallah, itulah yang Allah berikan kepada kita. Dan apalagi yang meragukan kita untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam melakukan sedekah yang lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kita luasan rezeki yang melimpah dan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan kajian tentang ilmu hadis masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab ini sabar yang kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu dari Allah melalui guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat dengan kita awali pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, Anda pun bisa bergabung dengan kami di line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Selamat menikmati sajian dari Ustaz Yusuf Mansur tentang sabar yang kedua. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang di rumah atau dimanapun saudara berada, apa yang disampaikan sama Ustadz Albar sebenarnya berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang pengen dagang ya, pengen bisnis kan. Lalu Allah menawarkan bisnisnya sama dia langsung. Dagangnya sama Allah. Ya Allah, karena kita kadang-kadang dungu itu. Dungu. Bodoh gitu ya. Nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti, nggak percayaan sama yang namanya Allah. Dengan segala janjinya. Akhirnya ya ilmu sedekah ya begitu saja gitu. Banyak orang yang mau sedekah setelah kebutuhannya terpenuhi. Banyak orang yang mau sedekah setelah kebutuhannya tercukupi. Banyak orang mau sedekah setelah sisa. Iya sisa, punya duit 1 juta. Ditungguin sisanya. Alhamdulillah nggak bersisa.
nggak bersisa. Padahal kalau mau jadi sebuah teori yang aplikatif, kurang apa coba? Penawarannya yang lain di koran, ini di Quran. Yang lain yang nawarin adalah makhluknya Allah, yang ini yang nawarin Allahnya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini mungkin akan jadi kontroversi buat pemirsa semua. Tapi boleh dijajal sekali-kali gitu. Sekali-kali. Sedekah yang hitungannya tuh orang jadi bingung aja. Kita bawa dari rumah kunci aja. Kita bawa dari rumah ya pakaian aja. Terus rumah sama si isi-isinya sedekahin itu. Insya Allah tuh nggak punya apa-apa dah. Tapi bener nggak bakal nggak punya apa-apa. Kan kita udah belajar. 10 dikurang 1 berapa? 19. Kalau 10 dikurang 2? 28. 10 kurang 3? 37. 10 dikurang 4? 46. 10 dikurang 5? 55. Pinter kan? 10 kurang 6? 64. 10 kurang 7? 73. 10 kurang 8? 82. 10 kurang 9? 91. 10 dikurang 10? 100. Tapi kan nggak boleh Ustaz sedekah semuanya. Rasulullah nggak ngajarin tuh sedekah semuanya. Bah, siapa bilang Rasulullah nggak ngajarin? Ya, tapi kan ada hadisnya yang dilarang sama Rasulullah. Bahkan di Quran juga ada. Nggak boleh terlalu ngasih, nggak boleh terlalu pelit di tengah-tengah. Ya tergantung jawabannya Rasulullah mah. Kalau yang datang kayak kita orang, insya Allah jawabannya begini dah, 2,5% cukup. Iya nggak? Kalau yang datangnya kita orang gitu. Tapi kalau yang datang kayak Abu Bakar nggak ditolak sama Rasulullah. 100%. Terjadi percakapan sederhana ya kan? Siapa amal yang paling hebat? Utsman tuh paling banyak sedekahnya. Ternyata enggak, bukan. Yang paling hebat 2, Abu Bakar sama Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Subhan. Sekali-sekali itu jajal gitu sekali-kali. Nih, tanggal berapa sekarang? 24. Nah, dikit-dikit kan gajian nih. Tang ting tong bet itu dah. Nanti jadi susah. Saya ajarin. Kalau habis sedekah makin susah, itu makin hebat bayarannya. Karena terkandung di dalamnya sabar. Ini yang akan kita kaji nih pada pagi hari ini. Kalau orang sedekah dibayar, los aja begitu. Nggak terlalu istimewa bos. Habis sedekah, banyak ujian gitu. Habis sedekah banyak ujian. Kehajar sana, kehajar sini, kepukul sana, kepukul sini. Sehingga kemudian setan masuk nih dari berbagai penjuru. Mana itu sedekah, mana itu. Nah, itu ujungnya tuh luar biasa. Karena bersatunya banyak amal soleh. Di antaranya dapat suntikan sabar. Susah. Dapat kesempatan ya bisa jadi orang sabar tuh susah. Dan gurunya sabar siapa? Allah. Nah, Allah mengajarkan sabar ya, serenceng dengan ikhlas, syukur, redho itu lewat kehidupan Anda semua. Tidak ada yang kemudian mengatakan sabar sampai Allah menguji kita dengan sesuatu.
Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Silahkan. Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya bilang tadi kalau kita datang kepada Allah, lalu Allah langsung terima, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian Allah uji dulu dengan serangkaian kesusahan, serangkaian musibah, serangkaian ujian, tapi kita kemudian mampu menjadi orang yang bersabar, itu pahalanya gede sekali, Pak. Tadinya 1 dibalas 10, bisa jadi hak kita jadi 700. Kalau ceritanya lempeng-lempeng aja, bayarannya juga ya ringan-ringan aja gitu. Walaupun juga Masya Allah. Contoh, ada orang datang ke saya. Terus dia nanya, saya punya usaha rental. Supaya saya punya banyak mobil gimana? Ya sedekahin mobil ente. Dia bilang mobilnya cuma 1. Saya bilang justru karena 1 itu ente mesti kasih sama orang lain supaya jadi 10. Selalu pertanyaan orang begini, Ustadz berani tanggung jawab? Yang punya janji lah yang tanggung jawab. Yang punya janji kan Allah Ta'ala. Yang punya janji adalah Allah Ta'ala. Bukan saya mah yang menyampaikan risalah saja. Tapi kan kita kalau sedekah yang kita punya, nggak dagang lagi dong. Mana yang lebih mulia? Saya bilang, ente usaha rental nyewain ke manusia, yang sekarang ente nyewain kepada Allah. Iya juga ya dia bilang. Tapi gimana? Jangan pakai tapi. Kalau pakai tapi mah lama. Akhirnya bismillah, orang ini sedekah. Subhanallah Ustaz. Habis kejadian itu ada orang nitipin, ada orang nitipin sampai jumlahnya 13. Tapi ini nggak istimewa nih. Nggak istimewa nih. Yang istimewa gimana? Kalau setelah dia sedekah, ya, tadinya punya 2 pendaringan. 1 dia kerja. Kebetulan dia manajer salah satu koran besar di Jakarta. Terus sebagai pendaringan tambahan dia sewain mobilnya. Yang seru, habis dia sedekahin mobilnya, dia di PHK, nggak pakai pesangon. Nah seru tuh. Udah gitu bininya minta cerai lagi, mantep lah. Anaknya terancam di PHK juga. Yang bontot diancam tidak bisa ikut ujian, mantep. Kalau pada saat itu semua bisa sujud kepada Allah, sudah kupasrahkan nasibku kepadamu ya Allah. Habis itu dia dapat showroom, bukan cuma ukuran rental. Dia dapat pabrik karoseri, bukan cuma ukuran usahanya makin gede, kira-kira begitu. Dan perjalanannya kadang-kadang Allah karena cinta, Allah nggak pengen dia buru-buru keluar gitu. Kan kadang-kadang kita kalau berdoa, ya Allah ya. Terus Allah jawab, habis itu nggak doa lagi. Alah nggak situ nggak saya sama be. Beneran ini mah kecuali kayak sepuh yang istiqomah gitu. Ada nggak ada urusan cekrek gitu. Jarang lah ngelihat anak muda, apalagi ustadz muda kayak saya begini. Aduh Masya Allah. Iya benar. Ini kita ngakui lah. Jujur lah gitu. Di beberapa bab kita bisa istiqomah. Tapi untuk semua bab istiqomah agak sulit lah. Saya agak kurang yakin gitu. Kalau hidupnya masih di kota mah agak kurang yakin dah begitu. Kecuali begitu. Ya Allah alam bisa. Mungkin ada, kita tidak mengenali. Mungkin ada. Tapi umumnya gitu. Nah Allah kalau cinta sama seseorang kadang-kadang dia terus tar gitu. Tar aja gitu. Itu yang istimewa gitu. Kadang-kadang di putaran kedua digagalin sama Allah. Putaran pertama dilolosin nih. Sedekah 100 jadi 1 juta. Oh subhanallah. Sedekah 1 juta jadi 10 juta. Masya Allah. Begitu sedekah 10 juta jadi 100 juta. Ada tantangan baru nih.
Bismillah dah, kali ini mas 100 nih. Bang. Katanya enggak. Tungguin. Nah saat itu setan datang nih. Makanya lo jangan ngarepin balasan dari Allah. Tuh setan tuh yang ngomong. Saya kasih tahu pemirsa ya, jangan macam-macam. Jangan ngomong macam-macam sama yang sedekah. Hati-hati, situ jadi setan. Yang ngomong guru saya nih. Gus Arif di Cilandak, Jakarta Selatan. Ini orangnya ada kali nonton nih. Kiai Zainal Ma'arif. Itu salah satu guru saya tuh di bidang sedekah. Apa dia bilang? Nanti kalau ada orang ngomong sedekah aja, jangan ngarepin balasan. Bilang sama dia, setan loh. Sorry Pak, ini bukan omongan saya. Ini omongan saya punya guru. Setan dia. Kenapa? Menghalangi orang untuk tidak meminta. Padahal meminta adalah perintah Allah. Kemarin pembahasan hari Selasa kan tafsir. Hari ini hadis. Di pembahasan tafsir dikasih tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa permintaan tertinggi adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah tuh. Begitu sedekah 1 juta jadi 10. Mantap. Jadi 100. Enggak ada. Mulai nih, saksok. Orang datang, makanya lu yang ikhlas. Nggak boleh, ngarap-ngarap sama Allah nggak boleh. Ente nggak ikhlas tuh namanya. Gimana sih disebut nggak ikhlas? Orang apa yang kurang ikhlas sedekah 100 juta kok? Masa disebutnya tidak ikhlas? Tapi kan ente ngarap-ngarap. Bos, berapa yang dia harap? 1 M. Bilangin sama dia. Ente nggak sedekah 100 pun boleh minta 1 M. Nggak usah dia sedekah 100, boleh minta 1 M. Ente nggak sholat juga boleh minta. Ente nggak sholat, ente nggak ngaji, jago zina sehari bisa 3 kali. Seminggu nabok tiap malam. Lalu dia punya kesusahan, boleh nggak diminta sama Allah? Boleh banget Ji. Lah Allah sih maha, disebutnya juga maha. Kalau kita bukan, kita cuma bisa mendengar, bukan maha. Coba-coba dah ada orang minjem nggak mulangin, datang lagi. Apa loh? Itu kita bukan maha, tapi kalau Allah mah kamu datang sebesar gunung, kamu punya dosa. Aku beri kamu pahala, aku beri kamu ampunan sebesar gunung juga. Yang benar gimana? Jawabannya adalah sabar. Koreksi ya Bu, Pak, pemirsa di Sultanah Air, koreksi. Kalau ada orang lemah gitu, kok saya udah tahajud, kok saya sudah duha. Kok saya sudah sedekah tapi Masya Allah. Kok belum muncul-muncul juga? Jawabannya adalah fasabrun jamil. Sabar. Insya Allah. Setelah dia sedekah nggak ada yang datang. Dia lamar si Anu, si Fulanah ditolak. Dia lamar lagi si Fulanah ditolak. Lamar lagi si Fulanah ditolak. Akhirnya dia pasrah sama Allah, ya sudah. Kalau emang di usia saya ke 35 ini gak ada jodoh yang soleha buat saya gak apa-apa dah. Saya tambahin lagi sedekahnya, begitu ditambahin lagi, Masya Allah langsung punya anak 3. Iya kawinnya sama janda anak 3. Coba kalau langsung dibayar kan gak dapat anak dia. Tuh subhanallah. Ada orang sedekah nih, udah 3 bulan motornya gak dibayar. Di hari itu dapat duit buat bayar motor 3 bulan. Yusuf Mansur datang ke kampung tersebut. Udah diwanti-wanti sama bininya, Bang jangan bawa duitnya. Satu Yusuf Mansur mah, udah ngomong habis duit orang. Takut hilang dibawa tuh duit sama suaminya. Dibawa, alhamdulillah. Mulai gerdek-gerdek milih mana nih, milih angsuran motor. Apa milih sedekah? Kalau milih angsuran motor, gak bisa sedekah. Kalau milih sedekah, gak bisa bayar angsuran motor. Terus bermain nih setan. Udah bagi 1 aja. Kan punya 3 kan? Punya angsuran 3 bulan kan? Nah setan ini kasih 1 aja. 1 gede tahu gitu kan? Kasih 1 deh. Tapi denger lagi matematika sedekahnya. Kalau ngebagi 1 jadi berapa? Jadi 12. Jadi 12. Dari mana 12?
3 kurang 1 kan. 1 dikali 10 ditambah 2. Jadi 13. Insya Allah selama 13 bulan ke depan dia nggak bakal telat angsuran. Serang. Oh berarti kalau saya kasih 30 angsuran. Oh lunas nih motor nih. Bismillah dah. Masa iya Allah bohongnya kan. Masa iya besok bakalan ditarik nih. Masa iya besok bakalan susah. Masa iya dah. Bininya udah ketar-ketar aja. Aduh mau ngasih tahu abang gimana caranya. Bedanya jauh nih. Dilewatin debang segepok langsung. Dang di depan sorban. Alhamdulillah besok pagi motornya ditarik. Saudara yang tidak senang sama Yusuf Mansur, tidak senang sama kajian sedekah, saudara yang berplatform ikhlas, yakni tidak boleh berharap dan tidak meminta, makin enak ngeganyang berian. Makin enak ngeganyang beliau. Nggak gitu bos, nggak gitu. Ente penuhin dulu dong hajat ente. Kan sedekah tidak harus duit. Ente kan bisa pakai motor ente ngaji, itu juga udah sedekah. Ente udah bisa ngoncengin orang lain di motor ente, itu juga sedekah. Kalau kayak gini yang susah siapa? Kalau persoalan ini masuk ke saya, maka jawaban saya gimana? Fasabrun jamil. Maka sabar itu lebih baik. Tapi kita lihat apakah Allah kemudian tidak ada di dalam kehidupan dia, ternyata Masya Allah. Dikisahkan beliau ini kemudian bagaimana? Ternyata ada yang antar jemput. Saban pagi dijemput, saban sore diantar. Saban pagi dijemput, saban sore diantar. Saban pagi dijemput, saban sore diantar. Berlangsung berturut-turut selama 8 bulan. Lihat, Allah membebaskan dia dari angsuran motor. Kemarin dia punya motor harus dikunci, harus dicuci, harus diisiin bensin. Sekarang dia nggak tahu itu semua, tinggal naik. Duh. Tapi kan kemarin motor sendiri. Ya ente sih hatinya ada di barang. Kalau hatinya nggak ada di barang mah Pak, nggak perlu punya mobil ge. Yang penting asal mau pergi ada. Ibu saya nih. Doa nih dulu. Mudah-mudahan kamu bisa punya rumah di mana-mana. Beneran tuh. Saya punya rumah di mana-mana, bahkan hotel. Gak tahu reservasinya, gak tahu bayarnya, tinggal masuk aja. Saya punya villa banyak sekali. Gak tahu ngegaji pembantunya, gak tahu ngebersihin kolam renangnya. Gak tahu, punya orang. Lah yang penting kan kita bisa make. Bukan bisa punya. Enggak nyewa juga, enggak diterima. Duit saya emang enggak laku. Malah orang berebut. Ada 3 yang punya villa. Tahu saya sama keluarga pengen liburan. Taruhan sama saya. 3-tiganya berebut. Kalau boleh dibelah tuh. Hari Senin di villa yang ini. Kadang-kadang jadi suka berantem tuh bertiga. Ustadz enggak cinta sama saya ya. Ustadz enggak senang sama saya. Ustadz kenapa milih dia ya? Betul itu. Kejadian kemarin di Boyolali. Alhamdulillah, saking cintanya. Mobil-mobil baru berjejer. Waduh, saya bilang Masya Allah. Kita pengen ke pengungsian. Mobilnya tuh ya, Mercy baru, Alphard baru, Triton baru, semua baru. Tinggal saya milih yang mana. Gini lah. Tolong Ustadz, naikin mobil anak biar tolong. Masya Allah. Nggak perlu kita punya. Kita kan pengennya tuh megang duit untuk bisa makan. Padahal Allah mempermudah kan. Allah bisa menghadirkan makanannya tanpa perlu kita beli, tanpa perlu kita masak. Tapi kita nggak mau tuh. Jawaban Allah fasabrun jamil. Tungguin aja, tungguin ya Allah. Insyaallah kita akan bacain 1-2 hadis di Riyadhus Shalihin setelah yang satu ini. Insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau disebut nama Rasulullah, jawab. Ulangi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un
idza qabattu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu illal jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, tidak ada pembalasan bagi seorang hambaku yang telah aku ambil haknya. Kemudian orang itu mengharapkan pahala dariku, kecuali aku berikan dia surga. Subhanallah. Dan ini kita punya apel nih. Ya. Terus tiba-tiba hilang. Don't worry. Jadi dua nih apel. Jadi dua. Satu apel pengganti dari Allah. Satu lagi hadiah atas kesabaran kita. Ada bonusnya lagi, yakni jannah. Itu kalau yang halal. Kalau yang haram gimana? Hilang apel satu? Enggak, tetap jadi dua. Hebat nggak Allah? Hebat nggak? Bukan Allah Pak kalau cuman ganti yang halal mah. Makanya saya bilang sama para pemirsa semua yang merasa pada ada duit haram. Nggak usah takut. Mulangin duit haram itu jadi double. Tapi jangan jadi cara nih. Oke. Ngambil dulu, balikin lagi. Niatnya jelek. Gimana caranya nih? Begitu hilang kita sadar. Masya Allah iya emang bukan apel kita. Lalu kita bertobat. Maka Allah akan ganti dua. Satu ganti apel yang hilang. Yang satu lagi Allah berikan sebagai hadiah pertaubatannya. Luar biasa Allah. Masih ada tambahannya. Apa? Tambahannya adalah surganya Allah. Tidak semua orang loh dikasih kesempatan diuji. Tidak semua orang. Seperti yang dulu kita pernah bahas di Riyadhus Shalihin sebelum saya berangkat ke Australia. Nggak bisa orang pura-pura hilang mobil. Aduh, mobil saya nggak ada. Mobil apa ente? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Aneh lagi pura-pura doang nih. Lo gila. Pura-pura hilang. Nggak ada Pak. Yang bisa hilang, yang bisa merasa hilang beneran adalah yang punya kemudian hilang. Pada saat itulah Allah tuh lagi dekat. Kita belajar pula di tafsir hari Selasa bahwa Allah tuh siapa sih? Rabbul Alamin. Rabbul Alamin tuh maksudnya apa? Di antaranya adalah Murabbuna. Allah lah kita punya guru ngajarin kita sabar. Lihat balasannya ya. Allah bilang siapa yang dikasih kemudian diambil lagi, terus dia mengikhlaskan diri, menyabarkan diri, maka kemudian Allah memberikan sorga. Masya Allah. Sorga apa tuh sorga? Ya sorga, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at. Yang gak pernah dilihat sama mata. Gak pernah. Kalau di dunia gimana? Yang gak pernah kebayang dah. Ini kejadian nyata nih, adik saya si Faisal. Itu SMS. Bang doain. Handphone aneh diambil penjambret. Penasaran Ji. Aneh telepon nih. Waktu itu mulut masih comel punya nih. Masih gahar lah. Nadanya ada nih. Tuh. Terus sekarang udah tuaan Pak. Udah ada dikit rasa sabarnya. Oh zaman dulu sengor kita bat-bat-batnya. Tuh, nih ada nih. Ada nadanya. Tuh. Diangkat sama dia. Terus kita namanya orang Betawi pinggir ya, ngomong kan begitu. Bego, pulangin lo. Nolong handphone adek gua lo. Apa dia bilang? Nah lu yang bego, kenapa handphone bisa diambil? Iya juga gue bilang. Gue yang bego. Iya deh makasih. Masya. Ini kejadian benar. Jadi dulu. Kalau sekarang mah kalau hilang, ada yang mau diambil lagi nggak? Masya Allah. Ustaz nantangin nih, bukan nantangin. Kalau emang terjadi kita siap. Lah Allah aja. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un. Nah ini lagi peristiwa di kita nih. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah taala
ala man yasha'u faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajris syahid. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah kolera, wabah ta'un. Diberitahu oleh Rasulullah bahwa wabah ta'un itu ialah suatu siksa yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi para hambanya yang beriman. Loh kok bisa ya? Kenapa kok bisa? Maka orang mukmin yang berada di daerah yang kejangkitan wabah itu, jika dia sabar dan ikhlas, karena ia mengerti bahwa tidak akan terkena wabah itu kecuali memang sudah ditakdirkan Allah baginya, maka Allah akan mencatat baginya sebagai pahala orang yang mati syahid. Selalu terselip cerita istimewa. Kayak kemarin di cerita Gunung Merapi, ya kan? Ternyata ada satu kampung yang rumahnya bersih gitu. Allah alam bisa kita belum ke sana, tapi jaraknya cuma berapa kilo? 3-4 kilo katanya gitu. Tapi itu bisa lewat begitu. Betul itu. Tidak ada yang Allah ambil kecuali yang Allah udah tetapkan aja gitu. Ente ketipu sama si fulan, percaya omongan saya. Enggak ketipu juga, hilang juga itu. Dengan cara-cara yang lain. Memang rezeki ente segitu. Kita nyendok nih Ji, nyendok makanan. Tak, nyendok tak. Terus begitu di ujung kesenggol, doang jatuh. Tinggal air putih doang, itu rezekinya. Itu rezekinya, percaya, nggak usah marah-marah. Udah begitu. Gimana? Begitu ikhlas ada yang nepok dari belakang. Mas, Masya Allah. Ini yang belakang, kajian kita ingat belum tentu orang. Ini ada yang ngawal nih, cek di belakang nih. Takdir akan berlaku. Apa takdirnya? Kita punya piring jatuh. Di belakang malaikat Allah nih udah ngiring. Saat. Terus ikut ngambil. Tahu-tahu jatuh nih. Bang. Begitu kita nggak ikhlas, lewat. Si malaikatnya lewat. Tapi begitu kita ikhlas, kita sabar, malaikat nepok. Nih. Ente gimana? Selesai. Subhanallah. Masya Allah. Orang di PHK, mau gimana lagi? Mau marah-marah, malah kepanasan. Hah? Mau demo, ya bagaimana? Yang terbaik gimana? Pasrah aja sama Allah. Pasrah gimana? Ente orang ini ada hak kita kok. Ya lo coba aja tuh. Coba jajal yang ada apa? Kita ngongkos juga, makan juga. Kita jadi berbusa-busa ini hati malah makin dendam. Yang enak bagaimana? Sujud aja udah, sujud aja udah. Ya Allah selama 10 tahun saya kerja. Belum pernah saya bersyukur seperti ini ya Allah. 10 tahun saya kerja kemana aja. Allah hari ini engkau takdirkan saya tidak bekerja. Jangan sampai mengakibatkan saya tidak bersyukur diberi kerja 10 tahun. Kalau sudah begitu, Allah senang. Inna allaha ma'as sabir. Allah temenin dia. Nggak kerja, ya nggak? Tapi malah Masya Allah. Nggak kerja nih, tapi ngikutin Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Ustadz, boleh main ke rumah? Boleh. Temenin ya? Oh iya temenin. Ceramah, pulang ceramah kan bawa macam-macam tuh. Bawa pisang, bawa kelapa. Bener loh, saya kadang-kadang lebih demen ceramah di kampung. Kalau ceramah di kota mah belagu. Kalau ceramah di kota ya, tuan rumahnya nggak pernah nganterin sampai depan pintu. Bener, jarang orang di kota yang tuan rumahnya sampai ke depan pintu. Yang nyambut depan pintu jarang. Enggak, jarang beneran nih. Saya pengalaman nih jadi ustadz. Tapi coba kalau orang kampung mah kita datang. Ya Allah 1 jam dia berdiri. Saking khawatir matanya panjang. Gimana Ustadz Yusuf? Disambut. Begitu pulang. Berkata gimana? Udah ente bawa tuh. Makasih Ustadz, Masya Allah.
Tadi untuk bisa makan daging, ya kan? Susah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla qala idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannata yuridu 'ainaihi. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, apabila aku menguji seorang hambaku dengan kebutaan dari kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka saya akan menggantikannya dengan sorga. Yuridu ainahi, sorga itu merindukan matanya. Udah di sono duluan. Matanya udah di sono duluan, tinggal ngikutin yang palanya, kakinya, tangannya gitu, Masya Allah. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadhil mar'atu as-sauda'u atatin nabiyya faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'allaha ya Rasulullah li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyuwafiyak faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fad'allaha alla atakashafa fada'alaha. Ada seorang wanita Baduy datang pada Rasulullah. Di kemudian hari Rasulullah mengatakan dialah ahli sorga. Apa fasal? Dia punya penyakit, Bu, ayan. Yang kalau kena penyakit ini jadi tersingkap auratnya. Begitu ketemu Rasulullah, dia ngadu sama Rasulullah, diminta didoain. Kemudian apa ya Rasulullah bersabda? Pilih mana? Pilih bersabar nanti kamu dapat surga, atau aku doain kamu dapat kesembuhan. Apa kata si perempuan Baduy ini? Asbiru. Kalau gitu saya pilih sabar aja deh. Masya Allah. Walaupun nanti kita akan membahas ya, bahwa bersyukur di saat senang, ada sebagian ulama berpendapat lebih hebat daripada sabar ketika menderita. Tapi masing-masing deh punya pandangannya masing-masing. Sebab bersabar ketika menderita juga ini Masya Allah ini. Saya termasuk yang kurang bersabar. Puyeng dikit langsung nyari obat tuh tanda nggak sabar tuh. Tapi saat kan di antara makna sabar kita berusaha. Iya sih kalau ke situnya mah cuman jadi kayak nggak nerima gitu. Harusnya kan begitu kena tuh ya bawa zikir, bawa senang alhamdulillah ya Allah jadi ngerasain puyeng pala. Hebat loh, hebat. Kalau ada orang-orang yang ya tentu kita berlindung lah dari Allah ya, jangan sampai kena penyakit yang macam-macam lah gitu. Tapi Masya Allah nih, kalau dia bersabar, wah. Lalu Rasulullah kemudian diminta agar si perempuan ini, apa dia bilang, doain aja deh kalau saya lagi kena ayan, aurat saya nggak tersingkap. Maka Rasulullah mendoakan. Nah, ada saya dapat dari guru lain sambungan dari hadis ini. Apa katanya? Perempuan ini kemudian dikabarkan sembuh. Lalu perempuan ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apakah engkau mendoakan saya? Lalu Rasulullah menjawab, la, tidak. Kesabaran kamu, keikhlasan kamu, itu yang membuat kamu jadi sembuh. Masya Allah. Kita akan lanjutkan lagi ya, insya Allah setelah yang berikut ini. Silahkan. Baik, ini masih banyak bab hadis-hadis tentang sabar. Saya kira kita tidak akan habiskan sekarang. Kita simpan buat hari Rabu yang akan datang. Hari Selasa kita yang ngaji tafsir Al-Mu'in. Hari Rebonya kita yang ngaji Riyadhus Shalihin. Tadi saya udah bawa kitabnya, alhamdulillah ketinggalan. Alhamdulillah ada jemaah yang minjemin. Jadi dia tetap ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dapat pahalanya. Semua yang ngaji dapat pahalanya. Pemirsa di rumah juga dapat pahalanya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemarin kita sudah ngomongin tentang sedekah produktif. Ya.
Hari ini saya kembali mengumumkan kepada saudara-saudara semua pemirsa di seluruh tanah air. Kita ngeluarin yang namanya sedekah produktif. Sedekah yang dipakai untuk kemudian usaha. Ya, sebisa mungkin duit itu akan kita pakai memang buat usaha. Hari ini dan kemarin saya dapat sekali SMS dari orang-orang yang minta doa supaya diterima jadi calon pegawai negeri sipil di Departemen Agama. Asal ada yang SMS, saya sering bilang begini, aneh doain ente nggak diterima. Udahlah, dagang aja lah. Dagang nasi uduk tuh 400.000 loh modalnya. Bebaskan hati gitu loh. Gini ya, nyari kerja itu susah. Tapi nyari rezeki itu gampang. Kalau nyari rezeki, udah ada kunci-kuncinya. Tinggal sholat duha 4 rakaat, ya, setiap 2 rakaat 1 salam. Kemudian berdiri deh pinggir jalan. Insya Allah tuh berdebu bilang. Bener saya pernah ngejajal nih, bukan pernah ngejajal, bertahun-tahun kita ngejajal. Bertahun-tahun ngerasain, alhamdulillah. Ada kalanya Allah bayar cash, ada kalanya Allah bayar tunda. Wajar kan, kerja sama manusia juga ditunda sebulan baru gajian. Ustadz, emang Ustadz ngelarang orang jadi pegawai negeri pegawai negeri? Bukan, rasanya itu loh. Kalau udah sampai berharap penuh, ente jadi kecewa. Kan orang nggak tahu-tahu minta doa aja ya. Ada prolognya dulu. Ustadz kali ini yang terakhir, kalau ini nggak keterima, wah saya kayaknya nggak ngerti lagi. Kayak gini yang saya jawab doanya tuh. Insya Allah nih doain yang diterima. Ustadz begitu sih? Mungkin itu. Baru tahu ya. Kalau saya cuma berhenti di situ, jahat sekali saya. Tapi kan doanya terus. Aneh doain. Mudah-mudahan ente mulai hari ini udah langsung bisa dagang. Nah kita tanya, bisa bikin cendol gak? Bisa bikin es kelapa gak? Es kelapa sih modalnya apaan? Tinggal kita datang ke tukang kelapa, gak bisa motong kita minta potongin, gak bisa marut kita minta parutin, cuman modal juga satu plastik kotak tuh. Langsung dikerok, langsung taruh situ. Modal meja, modal susu, jadi. Lah segampang itu bos. Jadi anak kuliahan mah ya. Jadi anak muda mah ya. Otaknya jangan berhenti di nyari kerjaan aja. Nyari kerjaan terus. Tapi nyari duit mah gak boleh tunggu kerjaan itu ada. Kalau gak punya juga, nih Indonesia bukan Australia nih. Indonesia mah Masya Allah ente modal topi doang jadi duit. Gak percaya loh. Modal topi doang nih, jangan begini makanya ke belakang gitu. Terus ya dikit lagi. Stop. Jalan aja kita pura-pura kagak ini. Pasti dipanggil, mas ini 1.000 mayan dah. Lah di Indonesia sih Pak, silaturahim aja jadi duit di Indonesia mah. Nggak percaya, ketok aja pintu temen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di rumah ente? Iya. Sama sama ente lagi di rumah, kalau nggak kerja. Begitu 11:30, emaknya manggil. Tong, ajak teman lu makan. Tuh. Di Indonesia nih. Lah, artinya apa? Yang saya larang nih dalam kesempatan ini kepada calon-calon pegawai negeri apapun. Departemen agama kek, departemen perindustrian kek, departemen dagangan kek. Kalau ente merasa itu satu-satunya harapan ente akan dipatahin oleh Allah, bukan oleh saya. Allah yang matahin. Tapi kalau dari awal itu sebagai ikhtiar saja, tidak diterimanya, tidak mengapa, tidak ada usaha. Paham gak? Orang tuh kalau tak emet-emet akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Iya kalau benar, orang oknum kok. Oknum.
Malah ini terjadi. Ustaz, bukan di departemen agama nih, bukan. Di departemen yang lain. Ustaz doain nih, ana udah bayar 8 juta. Bayar kemana itu 8 juta? Untuk diterima di kantor bupati. Udah bayar 8 juta, masih apa ente bayar? Coba kalau ente sedekahin 8 juta, jadi 80 juta tuh. Ente sama yang begitu ya percaya, gila nama Allah mau kagak percaya. Percaya sih Ustaz, tapi kan kita mesti usaha. Haram duit lu ntar. Kalau awalnya aja udah nyogok, itu tiap bulan tuh haram tuh. Ini saya kasih tahu ya pegawai-pegawai negeri ya. Yang dari awal ente udah malsuin data, yang dari awal ente sudah bermain-main, udah nyogok, lebih baik ente bertobat. Tapi gak usah berhenti. Saya gak ngajarin berhenti loh ya, bertobat. Supaya rezekinya itu menjadi halal kembali. Insya Allah. Ustadz, kayaknya Ustadz sok banget sih. Saya juga bingung kalau ngomong begini emang. Kelihatan kayak orang sok gitu ya. Mudah-mudahan diterima bahwa ini dari hati yang paling dalam. Saya gak kepengen adik-adik saya yang lagi pada nyari kerjaan, lalu menjadikan sesuatu tuh menjadi Tuhannya. Kalau nanti kemudian enggak keterimanya, jadi down. Kalau udah down, jadi malas segala-gala. Mendingan gak usah begitu. Gak usah begitu. Ambil motor, tuh duduk di perapatan, insya Allah ada yang negor. Bang, kali deres, bawa. Insya Allah goceng dapat tuh. Ya, 10 kali penumpang 50.000. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah, kita terusin lagi. Buat pemirsa yang pada pengen sedekah produktif, untuk dijadikan banyak usaha di negeri ini. Mulai dari usaha yang paling kecil, sampai usaha yang paling gede. Kalau emang duitnya ada ntar, datang ke TPI. Datang ke MNC. Ya, insya Allah. Selasa, Rabu besok kita menerima. Dan saya lebih senang lagi kalau kemudian saudara-saudara hadir ke sini untuk menjadi simpul dari sedekah produktif tersebut. Terima kasih Ustadz Albar. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesuatu yang membuat hidup menjadi hidup adalah sabar dan harapan. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.